Keberkahan khususnya bagi diri ulun yang alhamdulillah dapat hadir di kelompok-kelompok orang-orang yang insya Allah mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa orang tua kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang tua kita yang telah wafat insya Allah kubur-kubur mereka dijadikan taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Ada perkataan ulama, karena kita menghaul daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillahi azza wa jalla, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala ma'rufun bi jamalihi wa kamalihi. Disebutkan Abu Abbas menyebutkan bahwa mengenal wali itu lebih susah. Mengetahui seseorang itu wali atau bukan wali itu lebih sulit dibandingkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ma'rufun bi jamalihi wa kamalihi. Allah Subhanahu wa taala ma'ruf, kita kenal dengan sifat jamal dan kamalnya. Sedangkan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya'kulu mimma ta'kulun, mereka makan sebagaimana kita makan. Mereka minum sebagaimana kita minum, sehingga kita susah membedakan mana wali, mana wala. Mana wali yang benar-benar, mana yang tidak wali. Bahkan ada sebagian wali yang memang tariqahnya, hidup mereka itu kathratul akal. Lianna ba'dal awliya tariqatuhum kathratul akli. Ada sebagian para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang tariqah mereka, hidup mereka banyak makan. Jadi tidak mesti orang yang banyak makan itu bukan wali, dan tidak mesti orang yang sedikit makan itu wali. Karena orang yang tariqahnya, yang hidupnya dengan zikir, yang amaliyahnya dengan zikir, itu dengan asbab zikir, bihararati athari zikir, dengan zikir itu akan cepat memproses cerna makanan di perut. Sehingga orang yang sering berzikir itu potensi laparnya lebih banyak. Jadi kalau kita ini kebanyakan berzikir, banyak makan, jadi mungkin saja ya. Jadi jangan bersuudzon dulu dengan orang-orang yang memang gancang makan. Yang jangankan tikus, kucing aja linglung ketika dia makan. Saking penuhnya itu makan, barangkali dia wali. Kenapa? Karena zikir itu disebutkan kanar, bagaikan api yang akan membakar proses makan dalam tubuh. Maka kalau boleh pian amalkan itu dengan orang tirakat zikir, dengan istilah ulama-ulama sufi dengan riyadhah, mereka amaliyah mereka dengan zikir, mereka cepat lapar. Jadi kalau ada di antara sampean-sampean yang banyak makan hari ini, itu zikir, pengaruh di zikir, atau memang lapar. Jadi mengenal wali itu susah, lebih susah daripada kita mengenal Allah, karena aktivitas wali itu sama dengan kita. Mereka makan, kita pun makan. Kita minum, mereka pun minum. Mereka kawin, kita pun kawin. Bahkan para wali ulama itu terkadang dengan istri mereka lebih banyak daripada kita. Kenapa? Sebab karena menurut penelitian ulama, mata ini Pak, mata ini itu ada nafsunya. Telinga ini ada nafsunya. Sedangkan wali itu nafsu mata, nafsu telinga mereka kekang, mereka penjarakan. Kalau kita kan ketika melihat perempuan, kita langsung kita curahkan nafsu mata. Ketika kita mendengar sesuatu yang haram, kita langsung jadi nafsu mata, nafsu telinga kita itu setelah tercurahkan dengan sesuatu yang haram. Sementara wali, pandangan wanita mereka tutup. Biar boleh lihat Habib Umar atau dengan Habib Ali Jufri ketika wawancara, mereka tidak melihat dengan reporter perempuan tersebut. Kalau kita kan ketika melihat perempuan kan mubazir tuh. Bahasa kami itu hancuy liuy. Kalau melihat istri sendiri itu tetes air mata. Ketika melihat istri orang, titik menyuliu. Kalau wali tidak, mereka kekang, sehingga nafsu mata, nafsu telinga mereka itu sehingga menjadi menggerubak, bahasa Banjarnya itu apa namanya? Menggurah. Jadi mereka itu nafsu itu jadi satu, terkumpul, terkekang menjadi satu. Ya sehingga mereka itu memperbanyak istri. Oleh sebab itu susah membedakan mana wali, mana bukan wali. Yang kedua, tidak semua wali itu Bapak
diberi fasilitas oleh Allah dengan karomah. Saya ulangi, tidak semua wali itu diberikan fasilitas oleh Allah dengan karomah. Karena karomah itu bukan satu-satunya tanda menunjukkan seorang itu wali. La yalzamu min adami dalil adamul madlul. Kalau seseorang tidak memiliki karomah, bukan berarti dia bukan wali. Kalau sampai pergi ke Karim atau Qadar Maut, itu banyak habaib-habaib yang mereka bersifat seperti sifatnya orang kita, padahal mereka wali. Oleh sebab itu, pada zaman sekarang ini, para wali kebanyakan tidak Allah berikan dengan fasilitas karomah, sehingga kita susah untuk membedakan mana wali dan mana bukan wali. Semoga kita dicintai oleh para wali. Amin. Betul, ada guru kita, guru ulun yang akan berbicara, yang ulun menuju singa podium kita Al-Habib Muhammad dan guru kita Al-Kasar. Ulun minta hal ridha pada habaib, bukan menggurui, ini cuma perintah Habib Hasim, wajib kata beliau. Mau kada mau, itu sini. Ya, insya Allah mudah-mudahan berkah, ulun berkah, dan berkah. Semoga berkumpul di sini, insya Allah berkumpul di surga Allah. Amin. Benar dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengatakan singa podium, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah buat kita, dan ayo kita dengarkan dengan baik, simak dengan hati, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadratul mukarramun habaibul fudala wa asatidatul ajilla wa jami'ul hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah jama'na wa iyyakum fi hadzal majma' al-mubarak li dzikr al-haul syekhuna wa murabbuna al-habib al-alim al-allamah al-arif billah fakhrul wujud sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa hdina al-husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin min al-fitani. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di satu tempat yang mulia, di majlis yang agung yang istimewa, di majlisnya Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Diyakinkan insyaAllah semuanya dapat barakah, dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barusan kita sama-sama mendengar daripada uraian dan untayan mutiara guru kita, Ustaz kita Ustaz Muhammad Dani Munsif Air Hitam, yang luar biasa. Beliau ini kayaknya mendekati wali, karena la ya'riful wali illa wali. Kita tidak tahu ya jenis wali itu karakternya kayak apa, kecuali wali itu yang tahu. Ternyata di tengah-tengah kita ada yang mendekati ke sana, yang mengetahui karakternya ya, dan amaliyahnya wali min awliyaillah atau para awliya Allah, itu guru kita, Guru Dani ya. Dan mudah-mudahan beliau kita doakan menjadi orang yang selalu dapat menghibur umat Nabi Muhammad SAW. Seperti mana para awliya Allah yang memang tugasnya mereka untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad. Tugasnya mereka untuk mengajak umat Nabi Muhammad cinta kepada Nabi Muhammad, mengajak umat Nabi Muhammad cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengajak umat Nabi Muhammad untuk selalu mengikuti sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyambung daripada pembahasan guru kita tadi, di antara sifat para aulia Allah, di samping ujar beliau ketujuh makan ya, juga banyak bininya. Nah, ini kita lihat di beliau baru saikung bininya. Kalau sudah 2 sampai 3, kita yakinkan beliau wali bin awliyaillah. Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim dinyatakan seperti mana guru kita tadi sampaikan ya, beliau dari sisi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, 40
kali khatam daripada Ihya Ulumuddin dengan tahqiq. Coba bayangkan 40 kali. Kemudian 40 tahun beliau ini salat fardu subuh di wudu Isya dengan wudu Isya. 40 tahun, bukan 40 kali. Coba bayangkan. Ya, ini jadi bahan renungan buat kita. Kalau kita tidak bisa mengikuti secara keseluruhannya, paling tidak step by step, khutbah-khutbah, selangkah-selangkah, ya kita bisa mencoba dan mengimplementasikan dalam hidup kita. Karena itu yang menjadi prioritas daripada perkumpulan di dalam haul itu adalah dapat meniru, mengadopsi daripada semua sepak terjang dan amaliyah yang dilakukan oleh para wali tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, di mana Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Saleh, beliau mempunyai amaliyah 800 kali membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap hari. Coba bayangkan. Ya, kemudian 15 tahun tidak mengkonsumsi makanan kecuali minum teh, minum susu dan kopi. 15 tahun. Dan 15 tahun juga beliau duduk tawarruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan ya para guru-guru beliau. Kita tidak sanggup, paling tidak ya sedikit-sedikit kita mengamalkan daripada amaliyah para aulia tersebut, karena insya Allah akan tersambung dengan beliau dan kita akan selamat insya Allah dengan mengikuti beliau, karena dasarnya cinta kepada beliau. Ya, ayo syarul mar'u ma'aman ahad. Ya, kenapa saya yakinkan kita akan selamat? Karena kita cinta kepada beliau, berusaha mengikuti dan mengadopsi semua perbuatan beliau sekuasa kita, semampu kita, kita akan dikumpulkan dengan beliau. Insya Allah, amin ya rabbal. Tidak berhenti sampai di situ. Kurang lebih 1000 keping roti beliau sedekahkan tiap harinya. Luar biasa, ada dapur karomah beliau ini. Makanya kalau kita melihat Habib Hashimi ini dermawan, tidak asing lagi, tidak heran lagi, karena datuk beliau ini adalah orang yang dermawan, luar biasa. Dan pasti mafil aba fil abna, kalau datuknya seperti itu maka cucunya pun demikian. Ya Rabb, mudah-mudahan kita mendapatkan madad, mendapatkan nadrah daripada Fakhrul Wujud pada malam hari ini, amin ya rabbal. Sedikit lagi besok kita akan berjumpa dengan Asyura atau tanggal 10 Muharram. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang paling tepat untuk kita lakukan besok hari adalah puasa. Ya, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa besok hari Asyura atau tanggal 10 daripada Muharram, kata Rasulullah SAW, yukaffiru sanatal madiyah, maka dapat mengampuni dosa-dosa yang lampau selama 1 tahun. Masya Allah, kita niatkan malam hari ini besok kita puasa. Tidak berhenti sampai di situ, juga kita diniatkan besok untuk tausiul iyad. Ya, kita membuka pintu kantong kita lebih luas lagi untuk keluarga kita. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, man wassa'a ala iyalih wa ahlih wasa'allahu alaihi sanata wasa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Barang siapa yang memperluas rizkinya untuk ahli, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk keluarga besarnya, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meluaskan rizkinya dalam 1 tahun ke depan. Insya Allah besok kita buktikan dengan istri kita, bini kita, namanya kita K7 lawan bini, buktikan besok. Biasa kita memberi 100, besok beri 500. Kalau bisa 1 juta. Anak kita yang biasa anak sekolah, anak jajan diberi 10.000, 20.000, besok beri 50.000. Ya, tukarkan baju, tukarkan buku, tukarkan sarung, ya, tukarkan segala macam-macam keperluannya, Al-Quran dan sebagainya besok hari. Insya Allah, wassallahu alaihi sa'ira sanati. Selama 1 tahun ke depan rezekinya akan diluaskan oleh Allah. Sugih kita seberakahan, amin ya rabbal alamin. Dapat saya sampaikan, billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Besok kita puasa insya Allah ya. Kalau tidak mampu puasa, ya puasa dari maksiat. Kita mintakan terakhir kepada guru kita Habib
فهذا الإنسان العابدين بمحمد المعروف عليه فلتفضل مشكورا صلى الله على محمد والسلام على النبي صلى الله على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan seluruh habaib yang berkesempatan hadir pada saat ini, berkhusus pengasuh Majelis Ta'lim Nurul Huda Habib Hashim Abdullah bin Syekh Abu Bakar, dan seluruh tuan guru, para asatid, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita telah dengarkan daripada Ustaz Mardani, kemudian Al-Habib Muhammad bin Muhdar Al-Attas, lebih daripada cukup, dan kita menyambung daripada keutamaan yang kita akan masuk ke dalamnya menjelang harinya, yaitu besok hari Ashura. Ya, hari Ashura adalah hari yang utama di dalam bulan Muharram, termasuk bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah 12. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, 4 di antaranya adalah bulan haram. Allah menyebutkan secara umum ada 12 bulan, kemudian mengkhususkan ada 4 bulan yang dikatakan bulan hurum, ya, jamak daripada haram, yaitu mulia, agung. 4 bulan yang agung, 4 bulan yang mulia tersebut adalah bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya, bulan Muharram ini adalah rentetan terakhir daripada 3 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya, dan bulan Muharram ini satu hari yang sangat mulia, yang diagungkan lebih daripada hari-hari di bulan Muharram lainnya adalah esok hari ini, yaitu hari Ashura. Dan sebagaimana yang disampaikan bahwasanya yang terutama bagi kita di dalam hari Ashura adalah berpuasa dan memberikan kelebihan pemberian kepada keluarga-keluarga kita. Kemudian disunahkan juga untuk menyantuni anak yatim, yang diriwayatkan bahwasanya man masaha ra'sal yatimi falahu bi kulli sya'ra hasanah. Barang siapa mengusap kepala anak yatim, ya, pada hari Ashura, maka setiap helai yang dia usap akan mendapatkan kebaikan bagi dia. Ya, artinya disantuni, bukan hanya diusap rambutnya saja, tetapi disantuni, usap kantongnya, keluarkan uangnya. Ya, jangan sampai salah paham, karena telah terjadi, ya, di sebagian tempat kalau sudah hari Ashura, ya, sekampung itu mengumpulkan anak-anak yatim, kemudian dibariskan, kemudian setiap orang kampung mengusap kepalanya. Ya, jadi itu adalah sebuah kinayah, perumpamaan. Ya, artinya berikanlah santunan kepada anak yatim, berikanlah mereka uang, berikanlah makanan, atau mungkin dibawa pergi, dibawa tamasya, disenangkan daripada hati anak yatim tersebut. Ya, maka akan mendapatkan setiap helai rambut, artinya setiap helai daripada uang yang dikeluarkan akan mendapatkan kebaikan, balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ashura ini juga dikenal dengan hari raya anak yatim. Ya, kemudian dianjurkan juga untuk berziarah, ya, berziarah kepada orang alim, ya, kepada guru, kepada ustadz, kemudian juga menjenguk orang sakit. Kemudian juga disunahkan juga untuk mandi, ya, pada hari Ashura, ya, sebagaimana ada riwayat bahwasannya barang siapa mandi pada hari Ashura maka tidak akan sakit selama 1 tahun, ya, ada riwayat. Kemudian juga disunahkan untuk memakai celak, kuhun, ya, memakai celak
dalam riwayat bahwasanya barang siapa memakai celak pada hari Asyura dan dengan celak pitmit, itu celak terbaik, ya, warnanya bukan hitam tapi merah, ya, celak yang terbaik yang itu dipakai oleh Rasulullah SAW. Orang yang memakai celak pada hari Asyura maka tidak akan sakit mata sepanjang tahunnya. Disunahkan bagi kita pada hari Asyura untuk memakai celak, ya, dan perlu diperhatikan, ya, celak ini disunahkan selain di hari Asyura bagi kita, ya, itu di malam hari ketika mau tidur. Nah, kalau malam hari ketika mau tidur sunnah pakai celak, ya, bukan bangun dari tidur atau bukan mau keluar dari rumah, ya, tapi malam hari ketika hendak tidur memakai celak itu sunnah. Ya, dari riwayat bahwasanya para ulama mengatakan sebelah kanan 3, sebelah kirinya 2 agar menjadi ganjil jumlahnya. Ya, sebagian mengatakan sama, artinya kanan 3, ya kirinya juga 3. Disunahkan untuk memakai celak ketika mau tidur, kecuali hari Asyura, karena ada riwayat tersebut maka disunahkan pagi harinya untuk memakai celak. Ya, bahkan sebagian ulama memperkeras bahwasanya jika celak itu dipakai dengan alasan untuk supaya kelihatan tampan atau cantik bagi wanita, maka hukumnya haram, menjadi hukumnya haram. Ya, sunnah hanya ketika mau tidur, ya, ketika mau tidur maka celak, kecuali jika seorang istri, ya, seorang istri untuk menyenangkan suaminya dia memakai celak atau supaya terlihat cantik di depan suaminya atau juga atas permintaan suaminya, maka itu menjadi wajib bagi seorang istri. Nah, ini sebagian daripada amalan-amalan yang perlu kita perhatikan di esok hari. Ya, mudah-mudahan menjadi hari yang penuh berkah bagi kita semuanya, ya, hari yang penuh pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan sunnah-sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana taqabbal minna asrafna واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهة أو صفا والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا في ابتسام منا المصطفى الرسول نوضى بكل سهول المصطفى الرسول نوضى بكل سهول المصطفى الرسول نوضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عباد وصحبه والحمد لله بالبدء والثناء أبنى دائما كت النسائل. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالعسان. لا إله إلا الله
لسانك القدير وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم makanan boleh dimakan langsung atau dibawa pulang. Allahumma sana sunah ihsan wa qina adzabannar. Pada pengumuman besok Kamis malam Jumat kita